Pengorbanan kiper AC Milan demi tampil di Piala Dunia 2022. Kiper AC Milan, Mike Maignan enggan mengibarkan bendera putih dalam usahanya membela timnas Prancis di Piala Dunia 2022 Qatar. Sebagaimana yang diketahui, Mike Maignan mengalami cedera petis dalam sesi latihan AC Milan pada hari Rabu 19 Oktober 2022 lalu. Gara-gara cedera yang dialaminya, Mike Maignan diprediksi kuat absen di Piala Dunia 2022. Meski banyak meragukan peluang kiper berusia 27 tahun itu, namun Maignan enggan menyerah begitu saja. Pantang baginya untuk mengibarkan bendera putih untuk bisa membela Les Bleus di ajang sekaliber Piala Dunia. Diwartakan media Perancis via Football Italia, Mike Maignan dikabarkan mati-matian untuk memulihkan kondisinya untuk Piala Dunia 2022 yang tinggal hitungan hari akan dimulai. Sejatinya, Stefano Pioli sudah menyarankan agar mantan penjaga gawang Lille itu absen di Piala Dunia 2022. Namun sang kiper memilih untuk mengacuhkan saran sang alienator Milan tersebut untuk memastikan kondisi fisiknya pulih 100% untuk mentas di Piala Dunia 2022. Mike Maignan memanggil terapis khusus. Tak tanggung-tanggung, terapis medis yang dipanggil penjaga gawang timnas Prancis itu merupakan bagian dari timnas Prancis. Saat ini Maignan tengah berada di rumahnya di wilayah Califontaine, Prancis. Diperkirakan terapis medis yang dipanggil Mike Maignan akan tiba di rumahnya pada awal pekan ini. Pemberitaan serupa juga diungkapkan oleh L'Equipe. Mike Maignan memilih untuk terus berjuang soal pemulihan cederanya agar tak melewatkan kesempatan tampil di Piala Dunia 2022. Di balik telat panasnya Charles De Ketelaere menurut Fabio Capello, mantan pelatih AC Milan Fabio Capello memberikan analisis mengapa Charles De Ketelaere belum berhasil menunjukkan performa terbaiknya saat ini. Charles De Ketelaere sedang mengalami saat yang sulit, belum berhasil sejak bergabung dengan Rossoneri selama musim panas dari Club Brugge dengan biaya lebih dari 30 juta euro. Padahal sebelumnya di klub juara Liga Belgia, Charles De Ketelaere berhasil mencetak 18 gol dalam semusim. Memang sepak bola Italia bukan sepak bola Belgia karena tekanannya berbeda kepada pemain baru. Namun Charles De Ketelaere telah mendapat dukungan penuh dari AC Milan mulai dari manajemen hingga para penggemar. Banyak yang percaya bahwa Charles De Ketelaere memiliki bakat cemerlang untuk seorang pemain yang baru berusia 21 tahun. Namun seperti halnya pemain baru lainnya, ia perlu waktu untuk beradaptasi seperti halnya dengan yang dialami oleh Rafael Leao dan Sandro Tonali yang kesulitan ketika pertama kali datang. Capello berbicara di Sky Italia dan ia ditanya tentang masalah De Ketelaere sejak kepindahannya dari Belgia. Saya melihat dalam dirinya seorang pemain hebat dengan kualitas hebat dan visi permainan yang hebat, kata Capello dikutip dari Milanos. Namun saat ini ia masih bermain dengan kecepatan yang lebih lambat dari rekan setimnya di AC Milan. Saya telah mengikutinya di masa lalu dan ketika ia menguasai bola, dia melakukan hal-hal yang tidak lagi ia lakukan. Saat ini ia pemalu. Memang benar dia baru saja pulih dari cedera, tetapi ia jelas masih kehilangan sesuatu. Ia memiliki kualitas yang luar biasa untuk menjadi pemain penting, tetapi sekarang saya pikir itu lebih merupakan pertanyaan moral untuk menemukannya. Ungkap dari Capello.
Perampokan di rumah Theo lebih buruk dari apa yang dikatakan media. Istri dari Theo Hernandez, Zoe Cristofoli, membuka tentang perampokan bersenjata di rumah mereka. Itu lebih buruk dari apa yang dikatakan media. Rumah Mike Milan dirampok pada 18 Oktober saat Bintaro Rossoneri itu pergi untuk makan malam. Dan Zoe Cristofoli serta putra mereka yang berusia 6 bulan berada di lokasi. Saya ingin kembali normal, tetapi pikiran saya tidak sepenuhnya tenang setelah apa yang terjadi, ungkap dari Cristofoli. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang mengirimi kami pesan dan mendukung kami segera setelah perampokan. Saya dapat mengatakan bahwa itu jauh lebih buruk daripada apa yang dikatakan media. Untungnya saya tidak melukai diri saya sendiri, tetapi jika saya sendirian, saya mungkin tidak berada di sini untuk membicarakannya. Untungnya ada orang lain bersama saya yang ingin saya ucapkan terima kasih. Saya memikirkannya setiap saat, setiap hari, terutama ketika saya melihat putra saya. Kami beruntung memiliki keluarga yang luar biasa. Banyak orang mencintai kami dan kami akan kembali normal, tetapi sekarang saya menginginkan keadilan atas apa yang kami derita. Tambah dari Cristofoli. Brahim Diaz akan hengkang. AC Milan bidik Luis Alberto sebagai pengganti. Kebersamaan AC Milan dan Brahim Diaz dipastikan hanya akan bertahan sampai akhir musim 2022-2023. Sebagai penggantinya, Rossoneri berencana memboyong Luis Alberto dari Lazio. Di akhir musim nanti, Milan bakal kehilangan satu pemain pentingnya, Brahim Diaz. Pemain berusia 23 tahun itu akan pulang ke Real Madrid. Peningkatan performanya terbilang bagus selama 2 tahun terakhir. Itu yang membuat Madrid merasa masa peminjaman Diaz sudah cukup. Bagaimanapun, Diaz adalah pemain penting bagi Milan, walaupun tak selalu bermain. Diaz tetap menjadi pemain yang paling sering tampil, setidaknya dari bangku cadangan. Total sudah 93 penampilan yang dijalaninya sebagai pemain AC Milan. Pemain yang biasa beroperasi di posisi gelandang serang dan sayap kanan itu sudah mencetak 15 gol dan 9 assist di semua ajang. Tentu saja jumlah itu lebih banyak daripada yang dibuatnya bersama Madrid. Diaz baru mencatatkan 21 pertandingan, 2 gol dan 3 assist selama membela Los Blancos. Untuk mengantisipasi kehilangan Diaz, petinggi klub kini mulai mendata pemain yang layak untuk direkrut. Luis Alberto masuk dalam daftar tersebut. Pemain yang kini berusia 30 tahun itu dianggap masih punya kemampuan bermain sebagai playmaker, posisi yang tengah dibutuhkan di Milan. Namun keinginan Milan ini tampaknya tidak berjalan mulus. Milan akan bersaing dengan Sevilla yang juga berminat mendatangkan Alberto. Laporan dari Gazzetta dello Sport menyebutkan situasi Luis Alberto di Lazio memang sedang tidak bagus. Kesempatan main Alberto semakin minim, jadi ia hendak mencari klub baru yang bisa menjamin menit bermain lebih banyak, walaupun kontraknya masih ada sampai 2025 mendatang. Luis Alberto baru bermain sebanyak 7 kali dari total 14 kali Lazio bertanding. Itu pun hanya 2 kali bermain dari menit awal, sisanya lebih banyak sebagai pengganti. Meski begitu, Luis Alberto masih menunjukkan tajinya di usianya yang sudah kepala 3. Alberto sudah mencetak 4 gol hanya dari 7 pertandingan tersebut.